Shalom, jemaat Gembino Nazaret yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah rumah tangga hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 yang akan kita lakukan secara online. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat fokus di dalam kita mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Abu mengingatkan kita pada debu tanah. Manusia diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Pada hakikatnya, tanah menjadi pijakan kehidupan. Di atas tanah, semua habitat dan kehidupan bertumpu. Bila kita dicipta oleh Tuhan dari tanah, apakah kita bersedia menjadi tumpuan kehidupan bagi semua ciptaan Allah? Kita menyanyikan Kidung Jemaat 333, baitnya yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Fotum dan salam. Kebaktian Rabu Abu ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah saudara-saudara yang ada dalam persekutuan saat ini. Nyanyian Jemaat PKJ 172 bait yang pertama, Di Heningnya Malam Ini.
Saat ini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Penatua Edward Sekeon. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk menerima akan firman Tuhan. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami mau mengundang kiranya Roh Kudus-Mu hadir datang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami sebagai manusia terbatas boleh mengerti dan terlebih melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang siap untuk menerima firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita dan mari kita membuka ayat pembacaan pada malam hari ini yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Pembacaan Alkitab pada ibadah rumah tangga pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema mengucap syukur. Ayat yang baru saja kita baca adalah ajakan untuk kita mengucap syukur senantiasa. Dan jelas alasan untuk kita mengucap syukur dicatat di dalam ayat ini. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Atau dengan kata lain, mengucap syukur adalah kehendak Allah sendiri. Tentu kita semua rindu untuk senantiasa melakukan kehendak Bapa. Salah satunya adalah untuk kita selalu mengucap syukur atau mengucap syukur dalam segala hal. Lalu apa sebenarnya arti mengucap syukur dalam segala hal? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat bacaan kita mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Artinya adalah dalam setiap keadaan kita harus tetap mengucap syukur. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Semua orang pasti bisa mengucap syukur manakala semua situasi lancar, keluarga sehat, kita tidak dalam masalah. Tentu kita bisa mengucap syukur. Tapi firman Tuhan mengajar bahwa kita harus dapat mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, yang mungkin secara pikiran manusia sulit untuk kita lakukan. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan perintah, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus sebagai penulis kitab Tesalonika ini bukan hanya bisa memberikan pengajaran,
tetapi ia sudah mempraktekkan apa yang diajarkannya. Kita sudah tahu bahwa Paulus mengalami kehidupan yang sangat sulit. Ia harus dipenjara karena kegiatannya memberitakan firman Tuhan. Tetapi sama sekali ia tidak berputus asa. Ia tetap dalam tugasnya dengan sukacita di dalam pelayanannya yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Sebetulnya kalau kita mau jujur kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Hal utama yang seharusnya menjadi alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Secara rohani, kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka sejak itu kita diampuni, segala dosa kita dibasuh, dan kita menjadi orang yang layak untuk menerima kehidupan kekal di sorga. Demikian juga dengan kesehatan jasmani yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah satu hal juga yang patut kita syukuri senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain kita harus mengucap syukur senantiasa karena itu adalah kehendak Tuhan, kita juga harus mengucap syukur senantiasa karena ada kuasa di dalam setiap ucapan syukur kita. Lalu apa saja kuasa dari setiap ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kuasa yang pertama adalah bahwa ucapan syukur membawa kita di dalam hadirat Tuhan. Ini dapat kita baca di dalam Mazmur 100 ayatnya yang kelima, ayat yang keempat dan yang kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di dalam hadirat Allah, di sana ada kebaikan Allah. Semakin hati kita berlimpah dengan syukur, maka semakin besar kebaikan Tuhan akan dicurahkan ke atas kehidupan kita. Berkat dan kebaikan Tuhan itu seumpama air di dalam sebuah bak penampungan yang seperti ada di rumah kita di atas biasanya. Dan iman adalah seumpama saluran pipanya untuk mengalirkan air tersebut. Dan ucapan syukur adalah keran pembuka untuk air tersebut. Maka semakin hati kita berlimpah dengan ucapan syukur, semakin besar iman kita, dan semakin besar iman kita, semakin besar berkat dan kemurahan Tuhan yang dialirkan ke dalam kehidupan kita. Ini juga kita bisa baca di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 2 sampai dengan 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Cara mengingat kebaikan Tuhan adalah dengan mengganti kata-kata keluh kesah, sungut-sungut, omelan, kata-kata kasar, dan suka menuntut, memaksakan kehendak sendiri, diganti dengan kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kuasa yang kedua di dalam kita mengucap syukur adalah mengucap syukur melahirkan mujizat di dalam kehidupan kita. Pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang, Alkitab mencatat Yesus mengucap syukur dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan,
dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan 14. Kisah ini mau menyatakan kebenaran bahwa apapun yang ada di tangan kita atau apapun milik kita, maka nikmatilah dan pakailah itu dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Maka Allah akan melipat gandakannya dan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kuasa yang ketiga di dalam kita mengucap syukur adalah mengucap syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Ini dapat kita lihat di dalam kisah Daud yang tercatat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-57 ayat 7 sampai dengan 11. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kitab Mazmur pasal 57 ayat 7 sampai 11 ini mau menggambarkan kondisi pada saat Daud berada di dalam gua Adulam bersama-sama dengan orang-orang yang bermasalah. Ia mendapatkan pewahyuan tentang kebenaran dari ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ucapan syukur menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ucapan syukur menyiapkan hati kita untuk menyambut datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Dan Daud menulisnya di dalam kitab Mazmur ini tentang kuasa ucapan syukur itu di saat ia mengalami pergumulan berat di dalam hidupnya bersama-sama orang yang bermasalah dalam hidupnya. Dan pada saat ia mengucap syukur, dia mampu melewati pergumulan hidup dia itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai penutup adalah mengucap syukur merupakan skill atau keterampilan. Oleh karena mengucap syukur adalah skill atau keterampilan, maka mengucap syukur itu bisa kita pelajari atau bisa kita latih. Latihlah dan belajarlah bersyukur dengan menaruh perhatian kepada kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Ingatlah satu persatu kebaikan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Cobalah bawa itu di dalam doa syukur kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kita perlu melihat ke belakang untuk menghitung berkat-berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur, berterima kasih atas semua perkara yang sudah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, tidak ada rencana Allah yang salah. Ingat, Allah tidak pernah berniat jahat kepada kita. Permasalahannya adalah seringkali kita tidak mampu memahami jalan-jalan Tuhan tersebut. Tetapi biarlah kita mau belajar untuk memahami semua rencana dan jalan-jalan Tuhan bagi kita dengan selalu mengucap syukur, selalu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan mampu menguatkan kita di dalam kita
menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikan NKB 123 baitnya yang pertama, Dalam Badai Hidupku. Saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan syukur, dan persembahan syukur akan kita lakukan di rumah kita masing-masing dengan memasukkan persembahan syukur ke dalam kotak-kotak yang sudah diberikan oleh pendeta dan majelis, atau boleh dimasukkan ke dalam amplop, dan ketika ada waktu bisa dibawa langsung ke gereja bertemu dengan ibu pendeta. Sebelum persembahan kita jalankan, mari kita dengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan yang 10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sembari persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 439, bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Engkau telah memberikan kami firman yang begitu indah. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami, tetapi firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhanlah yang akan menuntun kami di dalam kehidupan kami, dan juga menjadi kekuatan kami manakala kami menghadapi segala pergumulan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sendirilah akan memberikan kami hikmat untuk memahami, mengerti, dan melakukan seluruh firman yang telah Engkau berikan pada kami. Dan saat ini juga Tuhan Yesus Kristus telah melayakkan kami untuk memberikan persembahan syukur yang telah kami berikan saat ini. Kami percaya persembahan yang kami berikan malam ini itu berasal daripadamu juga. Berkati persembahan yang telah terkumpul ini, agar kiranya dapat kami pergunakan di dalam pelayanan kami, khususnya di tengah-tengah pelayanan Gemindo Nazaret. Berkati
para pelayan-Mu yang akan mempergunakan setiap persembahan yang telah terkumpul ini, sehingga dapat digunakannya dengan baik, dengan benar, dengan jujur, dan terlebih khusus dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Sekeon Sangi. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among us? Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. So for my sake,
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan panjatkan syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang telah kami rasakan pada hari ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah rumah tangga online pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada pada saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat dan kasih-Mu semata kepada kami ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau dalam masa pemulihan. Kiranya Bapa Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti biasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang bersuka cita ya Tuhan. Apapun sukacita mereka, kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut Engkau dan terus memuja dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami selalu dapat mengucap syukur di dalam apapun keadaan dan kondisi kami ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan di gereja-Mu, di Gereja Gemindo Nasaret ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan, setiap program yang kami rencanakan. Kiranya Engkau mau melancarkan dan mau menyertai. Dan kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat di gereja-Mu ini ya Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat, bahkan bagi setiap masyarakat ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga ingin berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan, di Gereja Gemindo Nasaret. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan, apa yang kami kerjakan Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang pada malam hari ini mengikuti ibadah rumah tangga ya Tuhan. Setiap rumah tangga yang ada, kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu bagi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami ya Tuhan, bahkan pendidikan anak-anak kami yang sedang ditempuh ya Tuhan. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang menyertai dan memberikan mereka Tuhan kekuatan dan menyediakan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan di dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, masih begitu banyak permohonan dan doa kami Tuhan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan Tuhan. Dan doa yang masih jauh dari sempurna itu Tuhan, kami mau alaskan hanya di dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan. Mulai hari ini kita memasuki masa raya Paskah. Melalui Rabu Abu, kita diingatkan bahwa sebagai ciptaan yang berasal dari tanah, kita harus melembutkan hati supaya hidup kita menumbuhkan hidup banyak orang. Nyanyian akhir PKJ 289, baitnya yang pertama, Keluarga Hidup Indah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampaikanlah salam kepada keluarga kita dan marilah kita kembali dalam keseharian kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah pada malam hari ini telah berakhir. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan kita semua di dalam kehidupan yang akan kita jalani di hari-hari berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.